Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Isi Talk, kita jumpa lagi dalam podcast. Kali ini kita akan membahas masih terkait dengan aksi demonstrasi di Jakarta beberapa hari yang lewat dan di tingkat nasional, yaitu di akhir Agustus, terkait beberapa tuntutan-tuntutan dari mahasiswa dan demonstran yang menyangkut 17 tuntutan jangka pendek dan ada 8 tuntutan jangka panjang. Dan menariknya, isu atau aksi demonstrasi di Indonesia ini kembali menjadi bahan pembicaraan karena ada aksi demonstrasi yang menjurus anarkisme di tingkat internasional, yaitu di Nepal dan juga di Perancis dan juga di Filipina akhir-akhir ini. Dan banyak pengamat analisis politik mengatakan aksi demonstrasi itu mirip seperti yang ada di Indonesia, mulai dari metode gerakannya itu tidak terorganisir dalam tanda petik, kemudian tidak ada penanggung jawab, kemudian pelopor dari gerakan aksi itu adalah mahasiswa, Gen Z dan milenial, dan juga tuntutan dan lambang para demonstran itu hampir mirip di Prancis, Nepal, One Piece, ya. Makanya kami sengaja mengundang narasumber kali ini itu dari Gen Z, ya. Di sini ada Khalil Gibran. Benar, Pak. Beliau ini adalah ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Sumatera Utara. Betul. Dan beberapa kali juga melakukan demonstrasi, bukan hanya di Agustus, tetapi juga di 2004 kemarin juga terlibat aktif dalam demonstrasi-demonstrasi yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan di rakyat, ya. Dan kami akan coba sandingkan dengan mantan demonstran juga, ini menariknya. Mantan demonstran, dan bukan hanya mantan, sampai akhir Agustus kemarin masih demonstran. Baru demo ya, Bang? Baru demo. Beliau adalah seorang aktivis yang sekarang alhamdulillah menjabat sebagai anggota DPR di Kota Binjai, Komisi C dari fraksi Gerindra. Karena ini sama-sama Gen Z, ada yang di non-parlemen dan ada yang di parlemen, kita mencoba mengambil masukan, mengambil semacam analisa terkait aksi-aksi yang marak dan yang sedang terjadi, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Beliau ini untuk publik di Medan cukup familiar, cukup populer, ya. Tadi saya akan coba kenalkan ulang. Raja Doli Ronggur. Raja Doli Simorangkir. Ya, panggilan sehari-harinya Ronggur. Iya. Beliau ini orangnya cendana ini. Orangnya hambalang. Oke, kita ke siapa nih dulu? Aktif lah, Bang, ya. Ke Adinda Halil atau ke Bung Ronggur ini? Coba kita dengar dulu dari mahasiswa ini, ya. Karena mereka yang kemarin demo, ya. Gimana Adinda melihat demonstrasi yang ada di Jakarta, khususnya di tingkat nasional kemarin di akhir Agustus dan juga di tingkat internasional? Itu apa sih keresahan Gen Z dan milenial? Benar-benar, Bang. Yang mereka justru saat ini menjadi pelopor, ya, di Jakarta, kemudian juga di tingkat nasional. Dari Adinda sendiri yang mewakili Gen Z, kira-kira apa aspirasi dan sekaligus keresahan apa sehingga sampai turun tangan? Benar-benar, Bang. Jadi mungkin ya, Bang, ya, keresahan anak muda ini kan, Gen Z ini melihat Indonesia ini kan bukan dari jangka waktu yang pendek gitu kan. Nah, tapi makin sekarang mungkin keresahan kawan-kawan itu diperparah dengan
pejabat-pejabat publik yang tidak bisa komunikasi publik lah, ya kan. Berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu yang harus disikapi dengan komunikasi publik yang baik, tapi menimbulkan gestur-gestur yang ternyata berbenturan sama masyarakat. Nah, pemantiknya kan di situ gitu kan. Ketika ekonomi lagi susah, kita pembeliannya juga pendapatan masyarakat juga lagi susah, mencari pekerjaan juga lagi susah gitu kan. Ketika ada hal-hal kebijakan publik yang menguntungkan pejabat publik, tapi pejabat publik tidak bisa berkomunikasi publik yang baik gitu kan. Padahal itu udah janji Pak Presiden sebenarnya di kampanye kan untuk menaikkan gaji pejabat publik untuk mencegah korupsi gitu kan. Artinya 58% setidaknya setuju akan kebijakan publik yang dilakukan Presiden. Tapi kita sangat sayangkan Bang, di parlemen sana itu memunculkan gestur-gestur yang sebenarnya malah melawan masyarakat gitu kan. Kita melihat dengan gestur joget-joget. Nah, itu yang mungkin menjadi pemantik gerakan ini sangat masif se-Indonesia. Artinya sebenarnya secara program Gen Z ini mendukung lah program-program dari Pak Prabowo, kira-kira begitu. Tetapi arogansi dari pejabat publik benar. dan juga arogansi dari anggota dewan ini yang membuat masyarakat di tengah kesulitan ini semakin marah, khususnya makin Gen Z itu ya Bang ya. Mungkin ini pandangan yang Gibran lihat selama dari media sosial dan sharing ke kawan-kawan gitu kan. Pandangannya emang ketika kita ketemu dewan aja yang notabene wakil rakyat aja itu susah minta ampun gitu kan. Tunggu ada kecicrohan baru kita diterima audiensi, ngobrol-ngobrol segala macam. Nah, itu kan yang sebenarnya sangat disayangkan, masih banyak anggota-anggota dewan itu yang kerja Bang. Nah, itu kan tingkat kepercayaan publik terhadap anggota dewan ini makin turun nantinya gitu kan. Padahal yang kerja itu termasuk Bung Ronggur lah. Ya. Kalau abang yang undang, saya rasa emang pasti dewan yang kerja kan. Itu sudah Bung Ronggur mungkin sudah dengar aspirasi nih dari mahasiswa. Menurut mereka memang sebenarnya secara program Pak Prabowo ini oke lah. Tapi lingkaran baik di eksekutif maupun di legislatif itu kadang-kadang perilakunya arogan apa dan semua itu yang membuat Gen Z khususnya dan masyarakat pada umumnya muncul kemarahan dan kemuakan. Kira-kira betul ini yang menurut Gen Z ini susah jumpa ke anggota dewan memang. Jadi gini dia Bang, memang kita kan harus kita pahami bahwa hari ini yang paling cepat mengakses media sosial itu kan kawan-kawan dari Gen Z, kawan-kawan milenial dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu tantangan-tantangan kita sebagai yang hari ini diamanahkan menjadi anggota DPR harusnya bisa lebih menjaga adab, etika, dan perilaku agar tidak kemudian jadi ajang pamer. Nah, problemnya kan Bang, sehari ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita lah Bang. Banyak politisi-politisi, banyak anggota-anggota dewan yang lebih kecondongannya memamerkan gaya hidup, memamerkan hedonisme, bukan persoalan memamerkan kerja-kerja kerakyatan. Nah, ya bagi saya wajar saja kalau hari ini publik marah dan tumpah ke jalan untuk menyuarakan keresahan itu kan. Nah, makanya ini sebenarnya saya agak susah nih Bang, karena satu sisi masih darah aktivis, satu sisi sudah jadi anggota DPR. Justru lebih tapi paling tidak begini Bang, paling tidak harus ada reformasi, harus ada perubahan baik itu undang-undang pemilu maupun dengan partai politik agar pembenahan di partai ini bisa lebih jalan Bang. Karena kan kita kan hari ini kan depan mata kita ini kan banyak anggota-anggota DPR yang memang tidak paham ideologi partai, tidak paham kaderisasi. Dia tidak pernah diajarkan persoalan nilai-nilai juang gerakan partai, sehingga ini absurd Bang. Jadi ketika duduk menjadi anggota DPR, dia tidak lagi mewakili cita-cita partai dan ideologi partai, tapi lebih kepada mewakili nilai personnya saja. Itu yang kemudian membuat kabur nilai perjuangan ini, sehingga yang lebih dominan itu ialah persoalan lebih ke vaksin dan gaya hidup pribadi Bang, ketimbang orientasi perjuangan rakyat. Artinya Bung Ronggur ini mau bilang banyak kader atau anggota DPR itu instan ya, dia tidak ditempa oleh aktivitas sosial kemasyarakatan. Berbeda dia anggota dewan yang lahir dan besar tapi tidak pernah bersentuhan dengan persoalan-persoalan kerakyatan. Kira-kira begitulah ya. Kira begitu Bang. Dan di Nepal itu kan juga seperti yang Bu Ronggur bilang, ini kan mulai ada isu nepokit. Nepokit itu artinya
anak-anak pejabat yang jadi anggota DPR maupun jadi pejabat publik kena praktek nepotisme. Jadi ketika mereka jadi itu seperti yang Bung bilang tadi, maksudnya ya tidak menunjukkan kinerja tetapi malah flexing hasil-hasil kekayaan ini memunculkan di tingkat masyarakat. Tapi menarik tadi, akar persoalannya sehingga muncul kader atau anggota dewan yang instan tersebut ini menjadi tanggung jawab partai. Harusnya partai proses kaderisasinya itu utuh ya, sehingga mereka paham ideologi dan wawasan kebangsaan di partai itu. Kalau Bung Ronggur sendiri di tingkat mungkin di Gerindra proses pengkaderannya gimana? Ya alhamdulillah Gerindra punya kaderisasi Bang. Ada namanya dulu tahun 2008-2009 kader Pratama. Nah setelah kader Pratama ada namanya kader Gerindra Masa Depan, GMD. Kalau saya sendiri kader GMD angkatan kedua tahun 2015. Artinya Pak Prabowo itu sudah mulai memikirkan anak-anak yang harus dididik untuk besarkan partai. Sejak tahun 2008 itu Bang, sampai se-Indonesia itu Bang pesertanya Bang. Walaupun memang Bang, dengan sistem persaingan ketat partai politik ini, kita juga harus membuka ruang juga kan ke kelompok-kelompok lain untuk bisa berjuang bersama partai untuk memperoleh kursi kan. Tapi kan itu hal lain yang harus kita evaluasi dan kita benahi lah bersama sistemnya Bang. Makanya dalam peristiwa kemarin Gerindra aman ya kadernya. Sama aman Bang, aman Bang. Gimana Adinda? Iya, Bang. Khalil? Emang sepakat kata Bang Ronggur, emang harus dimulai dari reformasi partai politik Bang. Nah Gibran kemarin tuh sebelum pasca demo-demo itu ada nulis di Instagram yang pribadi buat story gitu kan. Ya presiden tuh harus ngumpulin ketua partai gitu kan untuk sikat-sikat anggota dewan yang emang buatnya kerja kontroversi aja kan. Jangan dijadikan panggung rakyat ini sama kayak pas mereka masih melawak-lawak di entertain. Kita nggak terima begitu-begitu Bang. Udah ada berubah ya. Kita pendidikan mahal, semuanya mahal kan. Jangan sampai gestur-gestur itu memancing amarah gitu kan. Semuanya serba sulit Bang. Itu yang kita dapetin dari emak-emak sekitar gitu kan. Kita diskusi sama teman-teman yang masih SMA sekolah susah gitu kan. Nah jadi jangan sampai, alhamdulillah respon cepat ya Bang ya. Langsung disikat-sikat, langsung di nonaktifkan. Ya itu nonaktif atau PAW itu Bang? Bakal PAW apa nonaktif aja itu Bang? Ya nonaktif, kalau saya baca nonaktif. Kalau di Terkait dengan tuntutan ini kita ke Bung Ronggur ini sebagai anggota dewan. Bagaimana Bung Ronggur melihat 17 tuntutan jangka pendek ya, dan itu lebih pada perbaikan institusi dengan program jangka panjang itu. Apakah program ini sudah ditindaklanjuti pemerintah atau ini realistis bisa dilaksanakan atau gimana? Jadi tuntutan 17+8 itu kan Bang hari ini sudah mulai dijalankan. Tapi memang ada hal-hal yang dianggap perlu untuk didiskusikan lagi, tidak harus cepat diputuskan. Misalnya persoalan tarik TNI dari pengamanan sipil dan lain sebagainya. Tapi kalau tuntutan-tuntutan yang lain seperti bekukan tunjangan DPR, baru bentuk tim investigasi terhadap aktivis dan kekerasan dan sebagainya, itu kan sudah mulai berjalan Bang. Nah persoalan hari ini kan persoalan yang sedang dalam debatable itu kan persoalan tarik TNI dari pengamanan sipil kan Bang. Nah itu kan agak perlu juga kita diskusikan Bang, karena tugas TNI itu ya mengamankan rakyat. Ya kalau nanti bisa ditarik ya gimana kan? Memang itu tugas pokok TNI kan. Ya tapi tugas pengamanan itu kalau dari sisi apa kan itu tugasnya Polri. Ya. Tugas TNI itu kan dari aspek pertahanan ya, serangan-serangan dari luar. Artinya ini didiskusikan kembali, tidak ansih begitu ya, artinya tugas TNI itu juga situasional gitu maksud Bung Ronggur. Ya, saya ambil contoh misalnya pengamanan di Papua misalnya, itu kan ada kelompok separatis teroris di situ. Ya kalau TNI tarik diri, ya masyarakat sipil yang amani gimana di sana Bang? Kalau dalam bentuk demo kemarin gimana? Apakah itu peran TNI atau polisi? Ya saya pikir dalam aksi kemarin
TNI lebih kepada tidak menjadi garda terdepan juga, Bang, lebih pada Sekedar backup. pengamanan dan backup saja. Dan boleh kita lihat tidak ada benturan dengan TNI kan, Bang. TNI kan lebih cenderung dia pengamanan lapisan saja, tidak yang kemudian maju ke depan bertindak represif terhadap demonstran dan lain sebagainya kan. Gimana Adinda sebagai mahasiswa? Ini lagi ada Bung Dewan ini, jadi aspirasi unek-unek langsung. Jadi kan Iya semalam tuh kontras baru nyatet Bang, ada sekitar 3.000 orang yang masih ditahan di seluruh Polda se-Indonesia gitu kan. Emang 17/8 ini harus dasarnya itu dibebasi dulu sih teman-teman gitu. Dibebasi dulu. iya. Saya melihat emang sikap pemerintah kan emang taktis untuk menyelesaikan hal-hal yang bisa dipercepat gitu kan. Baru-baru ini Presiden membentuk tim reformasi Polri kan. Kita mungkin di kalangan Gen Z itu emang mengkawal bahwasanya tim pembentukan reformasi Polri ini harus emang independen gitu kan. Jangan ada intervensi kekuasaan di situ. Karena kita juga melihat represivitas aparat ini kan bukan terjadi di tahun ini aja Bang gitu kan. Ya kan dari RKUHP 2019-2020 sampai Omnibus Law itu represivitas aparat itu berulang kali terjadi gitu kan. Dan itu kita melihat emang perlu perubahan struktural yang signifikan di Polri Bang. Itu tanggapan mungkin secara pribadi ataupun dari SEMI ya Bang ya. Karena kemarin juga PB SEMI itu menyerahkan kajian ke Mensesnek Bang. Itu pas pengundangan sama cipayung-cipayung lainnya itu datang ngasih tuntutan ke Mensesnek dan diterima baik oleh negara. Artinya reformasi Polri itu menurut mahasiswa, khususnya menurut SEMI itu memang urgen ya dilakukan. Nah ini mungkin kalangan Gen Z ya Bang ya, Iya, reformasi Gen Z. Polri itu kan itu perlu dikawal tuh reformasi Polri di tim independennya pembentukan reformasi Polri. Oke, ini kita terprediksi nih. Ini kan proses perbaikan ekonomi kan sedang dijalankan Ya, oleh Pak Presiden, khususnya sudah mulai menyerap aspirasi-aspirasi yang dituntut oleh demonstran maupun publik. Apakah aksi di Nepal ini bisa memprovokasi di Indonesia kembali bergejolak gitu loh kira-kira? Kita dari Pak Dewan sekaligus demonstran juga sebenarnya. Kalau saya nilai tipis Bang, Tipis, karena ya? memang kan tuntutan 17+8 itu kan sedang dijalankan. Artinya pemerintah hari ini kan membuka ruang dialog, tidak kemudian langsung otoriter, menutup diri, tidak ada membuka ruang dialog, tapi kan tidak. Pemerintah kan hari ini proaktif mendengar aspirasi masyarakat. Dan bahkan 17+8 itu kan nyaris sudah berjalan gitu kan Bang. Ya saya pikir ya kejadian di Nepal juga juga ada pengaruhnya juga dengan mungkin bisa menimbulkan gesekan-gesekan kecil, tapi tidak kemudian bisa menyulut yang lebih besar dari gerakan sebelumnya itu. Artinya ya walaupun ada gejolak-gejolak kecil nanti namanya juga aspirasi, tapi tidak akan semasif seperti di Nepal ya. Dan di daerah kan juga udah mulai Bang, kegiatan adik-adik udah nggak begitu panas lah seperti kayak sebelumnya kan, udah mulai melandai gitu Bang. Dan pejabatnya juga sudah mulai ngerti, udah mulai bagi-bagi sayur beras ya kan. Nggak, paling nggak kan Bang, sudah ada kesadaran di tingkat politisinya. Misalnya di beberapa DPR kabupaten kota sudah mengurungkan niat untuk menaikkan tunjangan rumah. Di beberapa daerah sudah bersepakat untuk menurunkan tunjangan rumah dan lain sebagainya. Penyesuaian ya. Itu kan sebuah reaksi yang memang harus disikapi kan, dan itu bisa meredam dari gerakan adik-adik dengan tuntutan itu Bang. Di Binjai sendiri ada tuntutan rumah? Di Binjai Tunjangan ya? Belum ya? belum Bang, karena Binjai PPD kecil Bang. Nggak begitu wah kali kayak DPR RI, DPRD, DKI. Sumut ada ya? Sumut ada Bang. Atau juga Pancing ku Binjai. Gawat. Siap. Nah, kalau menurut Khalil gimana nih? Ya. Prediksinya, ada nggak pengaruh Nepal itu kemudian di sini terprovokasi? Ya orang tuh udah main-main lagi kita ya, ha? Tipis lah itu Bang. Tipis ya? Tipis, kenapa tipis? Kita kaca dari Sumut aja ya Bang ya. Iya. Sumut ini kan
pemakaian narkoba paling tinggi gitu kan. Begal ada sih bang, tapi Udah pas demo dihajar sama Pak Ronggur kemarin, aman udah. pas demo kita salah satu indikator yang paling positif demonya kan, nggak ada yang bakar-bakar, cuma satu pos polisi lah digulingkan dibakar itu kan. Artinya paling emang kondusif, kondusif gitu kan, artinya emang pantikan-pantikan dari dunia internasional kayak Nepal jadi itu kayak tipis karena emang benar tuntutan udah mulai dijalankan. Habis itu kan kemarin itu kan Nepal itu parahnya ada pemblokiran media sosial yang dilakukan secara masif gitu kan. Walaupun pantikannya juga hedonisme pejabat gitu kan. Tapi pun juga Indonesia juga kalangan Gen Z itu kan selalu mewacanakan kemarin tuh bang, selalu memviralkan bahwasanya jangan sampai darurat militer. Artinya nggak mau juga kita sampai kejadian di Nepal sampai darurat militer semuanya dijarah. Nah kita nggak mau kejadian seperti itu bang. Ya, bedanya karena memang pelemahan ekonomi makin signifikan ketika stabilitas politik nggak terjaga. Itu yang bagi Gibran nggak mau tuh stabilitas politik terganggu, semua hal-hal yang akan dibangun ke depannya itu jadi merusak bang. Ya itu menariknya itu pemerintah Presiden Prabowo ini dia tidak menggunakan darurat militer karena dia menghargai proses demokrasi. Bisa blunder juga kan, Nepal itu mundur presidennya bang karena darurat militer kan. Ya, tapi teringatnya ini aksi kemarin itu waktu mahasiswa turun, Nadinda turun juga lah ya. Enggak, kita nggak turun bang, tapi turun. gerbong-gerbongan kita. Gerbong-gerbong turun lah ya. Ya, kan gerbong-gerbong bisa terkonsolidasi lah. Itu memang isunya ada yang nunggangi, ada yang batu gimana? Kalau gimana mahasiswa nyikapin? Jangan lah bang, kalau mahasiswa faktanya di lapangan yang Gibran dengar. Mahasiswa ini bang, kalau orientasinya emang itu demonstrasi, itu nggak ada penunggangan. Kalau mahasiswa ya bang ya kan, Gibran berani garansi lah untuk Gibran mantan ketua BEM juga, mantan koordinator BMSI Sumut gitu kan. Kita nggak ada penunggangan bang. Kalau dari aksi kemarin mahasiswa, ada. kalau dari cakupan mahasiswa ya, kalau dari provokator yang lain ini kita itu nggak tahu lah bang ya kan, ada yang katanya nggak ada kedengaran nggak mereka dibayar kalau itu enggak. Kalau Gibran yang penting kita punya beban moral untuk menjaga gerbong mahasiswa bahwasanya gerakan ini gerakan independen bang. Kalau dari Bung Ronggur kan, ini kan demonstran juga sampai sekarang gitu. Ya. Ada isu-isu terdengar. Nah, Gimana gini, tanggapan? saya masih percaya bahwa gerakan adik-adik mahasiswa ini adalah gerakan murni bang, dan gerakan civil society ini juga gerakan murni. Namun kita tidak bisa menafikan ada hal-hal yang mungkin sifatnya provokasi. Itulah yang kemudian ada yang penjarahan dan sebagainya. Ya kalau penjarahan kan nggak mungkin anak mahasiswa bang. Kalau penjarahan kan nggak mungkin civil society bang. Berarti kan ada yang memang pemantik, ada yang operasi untuk itu kan. Dan saya yakin kalau gerakan adik-adik mahasiswa kemarin ya pure untuk persoalan perbaikan bangsa ke depan. Murni ya. Murni, saya yakin murni pak. Oke, ini harapan lah. Ini ada beberapa peristiwa politik di Nepal, di Filipina, di Perancis. Itu fokus isunya sebenarnya mulai dari kecemburuan sosial, korupsi, kemudian nepotisme dan lain-lain. Dan Indonesia sudah melalui, dan alhamdulillah kalau kita lihat demonstrasi sudah mulai mengecil, aspirasi sudah mulai terdiskusikan, atau bahasanya Bung Ronggur sudah mulai satu-satu sudah mulai dieksekusi ya oleh pemerintah. Harapan Bung Ronggur lah terhadap mahasiswa, terhadap publik, demonstran atau semua menyikapi dinamika politik ke depan ini. Kira-kira apa harapan himbauannya? Ya kita berharap bang, adik-adik mahasiswa ini terus untuk bersuara, terus untuk menyampaikan aspirasi untuk sebagai masukan pemerintah untuk memperbaiki bangsa ke depan. Dan bagi pemerintah sendiri pun harus lebih otokritik terhadap kebijakan, terhadap hal-hal yang memang sifatnya urgen untuk masa depan bangsa. Kita kan nggak bisa juga berjalan sendiri bang. Kita kan membangun bangsa ini harus bergandengan kan bang. Betul. Makanya ya harus sama-sama saling membangun lah bang ke depan itu bang. Itulah ya harapan ya. Kalau dari Khalil mewakili Genjet, apa himbauan fokus ke Genjet? Main terus atau sabar dulu? Enggak lah, kita nggak bisa instruksikan Gen Z ini bang. Tapi kan ini kita lihat bahwasanya ruang-ruang publik ini yang sifatnya tadi adalah berjalan bersama itu harus ditegakkan bang. Jangan sampai per momentum gitu kan, ini lagi viral, di ruang publik dibuka sebesar-besarnya. Nanti ketika udah senyap, masyarakat udah ini, jangan sampai budaya-budaya itu kembali lagi bang. Fokus kami memang sebenarnya dari kawan-kawan semi juga adalah fokus pengkawalan.
pengawalan kebijakan publik ini terus berpihak kepada rakyat gitu kan, dan transparansi hal-hal yang dikerjakan oleh pejabat publik harus sampai itu ke anak-anak Gen Z gitu kan, karena kita juga punya tantangan gitu kan, memfilter informasi juga kan itu jadi tantangan Gen Z juga bang. Ya kan, masing-masing organisasi itu bukan 17+8 tuh, nah masing-masing organisasi ada tuntutan masing-masing gitu kan. Tapi karena itu dibawa influencer yang masif bisa menggerakkan perangkatnya untuk masif kan, karena emang public figure gitu kan, jadi emang itu yang terframing gitu kan. Nah, kita juga beberapa organisasi juga nggak mau tuntutan itu jadi tuntutan tunggal gitu kan, karena banyak tuntutan-tuntutan yang di masing-masing organisasi itu harus diperjuangkan. Nah, itu sih bang, kita harus mengkawal, dan ruang-ruang publik, ruang-ruang dialog yang sehat ini harus dijaga. Jangan sampai pemerintah menganggap ini sebagai momentum doang untuk membuka ruang publik. Itu sih bang. Oke. Terima kasih nih pada Bung Ronggur dan juga Dinda Khalil. Kalau begini kan situasinya aman aja Indonesia ya kan? Kalau ada anggota dewan seperti Bung Ronggur bisa terima langsung ngobrol dengan mahasiswa, tidak eksklusif. Jadi langsung selesai di lapangan. Ini kan kadang-kadang dijumpai pun susah seperti ini. Semalam sampai hujan-hujan bang, turun kan dengar tuntutan kan basah-basah. Iya, beda dia. Kalau anggota dewan punya latar belakang aktivis, pernah mengorganisir masyarakat, dengan anggota dewan yang instan. Nah, kita berharap ke depan ini ya seluruh partai politik itu mencoba untuk melakukan kaderisasi seperti yang kata usulannya Bung Ronggur, sehingga kader itu memang betul-betul ideologis, ngerti program partai, dan juga tidak arogan dan angkuh, tidak suka flexing, ya, seperti yang diharapkan oleh Gen Z. Gen Z ini sebenarnya sederhana, sejauh mereka itu disapa, kira-kira gitu ya. Kita nggak jalan pakai strobo kan, nah itu nggak suka Gen Z doang. Iya. Nah, kalau tak disapa, marah mereka, kira-kira begitu ya. Para pemirsa Isi Talk, itu tadi pembicaraan kita dengan Bung Ronggur yang mewakili anggota dewan sekaligus mewakili milenial. Siap. Karena beliau berumur sekitar 35 ini. Dan Khalil mewakili mahasiswa dan juga mewakili Gen Z. Begitu mereka ketemu, selesai semua di forum ini. Dan kita berharap dimanapun dia, anggota dewan dan mahasiswa khususnya Gen Z itu bisa duduk bersama dengan para mahasiswa dan juga anggota dewan. Mudah-mudahan diskusi ini ada manfaatnya, dan ke depan kita akan kembali dengan isu-isu yang lebih menarik. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.